episode kali ini kita bakal ngebahas yang cukup serius. Banyak kasus-kasus beredar yang saat ini terdengar ya di media sosial, yaitu penting banget buat kita sebagai pelajar. Nah, kita di sini mengambil judul yaitu Adab di Atas Ilmu, yaitu analisis kasus perundungan dan pelecehan terhadap guru di lingkungan sekolah. Kalau kalian dengar-dengar dari kasus-kasus di media sosial tuh, jujur aja akhir-akhir ini tuh sering banget kita dengar, dan banyak siswa yang nggak ngehormatin gurunya, padahal kan guru itu harusnya orang yang sangat-sangat kita hormati, orang yang sangat-sangat kita hargain ya guys. Tapi bahkan justru malah dapat perundungan sampai pelecehan loh. Oke, sekarang kita mulai ya ngebahas kasus-kasus yang sering terdengar. Kalau kita lihat dalam Islam itu sendiri, ilmu itu kan punya kedudukan yang tinggi banget, ya, paling tinggi. Bahkan wahyu pertama itu kan Iqra, yaitu bacalah atau kita disuruh belajar. Tapi justru sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting daripada ilmu sendiri, yang tujuannya ilmu tuh bukan cuman buat aku pintar, aku ini bisa segala hal, tapi juga buat membentuk akhlak. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa sih sekarang justru muncul kasus siswa yang berani merendahkan bahkan melecehkan gurunya sendiri loh? Ya sih, kayak ada beberapa kasus ya yang mungkin di sini dari main sosial media ya, kasus-kasus siswa terutama di usia SMA itu tuh membuli ya, datanya membuli gurunya gitu, melecehkan gurunya. Padahal kan harusnya kan siswa itu menghormati gurunya karena mereka kan belajar dari guru kan gitu. Jadi kayak banyak banget kasusnya. Salah satu kasusnya itu kasus apa yang kemarin itu, ini kasus SMA yang ini loh, yang dia tuh kayak ngeliatin di belakang gurunya kayak fuck you gitu, tau gak sih kamu? Iya tahu. Nah, bacaan itu sempet Rame banget kan, rame banget bahkan di di Instagram sampai harus kayak gitu perlakuannya, dan setelahnya mereka kayak bikin klarifikasi gitu kalau itu cuma bercanda. Padahal menurut aku kalau bercanda tuh nggak berlebihan kayak gitu gak sih? Itu udah bener-bener gak hormat banget sama guru, apalagi guru itu orang tua kita di sekolah gak sih? Iya betul. Itu tuh udah termasuk tindakan bullying sih menurut aku, karena bullying itu nggak cuma pada sesama. Karena bullying nggak pandang bulu gak sih? Iya nggak pandang bulu. Jadi selama itu perlakuan yang di luar batas, dan kadang tuh anak-anak sekarang tuh banyak banget yang nggak cuma anak-anak, orang-orang sekarang pun banyak yang melindungi kata bullying dibalik kata bercanda. Betul. Itu yang sekarang, jadi ilmu yang mereka dapat itu cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ibaratnya kayak gitu. Jadi ilmu yang mereka dapat itu cuma sekedar ilmu kosong tanpa dibarengi dengan adab dan akhlak gitu. Jadi mereka tuh selama ini belajar hanya sekedar belajar teori, tapi mereka nggak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya mereka tuh belajar ya sekedar belajar aja gitu. Benar, ini tuh jatuhnya kayak krisis adab. Iya nggak sih, betul, kayak ada hilang itu rasa hormatnya terhadap orang yang lebih tua gitu. Nah, padahal kan dalam Islam itu adab itu sering banget dikategorikan di atas ilmu. Iya betul. Karena kalau gini, seseorang itu punya ilmu tapi itu nggak punya adab, dan ilmu itu bisa jadi nggak, ya udah sia-sia aja gitu, bermanfaat, bahkan kayak justru malah merugikan orang lain, seperti yang kasus-kasus kita lihat sekarang itu. Ya kayak orang-orang tuh sebenarnya banyak yang berilmu, kalau cuma sekedar berilmu aja gitu. Banyak orang pintar ya. Iya, kalau pintar apalagi gitu. sekarang bisa kayak belajar dari segala sumber gitu ya. Iya, belajar bisa dari mana aja, dari siapa aja, kapan aja gitu. Terutama dari sosial media ya, dari ponsel gitu. Tapi orang-orang tuh kadang tidak belajar tuh dibarengi dengan adab yang baik gitu, adab belajar yang baik gitu. Jadi kadang hal yang seharusnya menjadi ilmu malah jadi Bumerang gitu. Iya, jadi bumerang. Hal yang seharusnya jadi edukasi tuh malah jadi sesuatu yang apa ya, kayak sebuah pelecehan lah atau apa gitu. Padahal seharusnya itu tuh hal edukasi gitu. Jadi mereka tuh belajar tuh cuma sekedar belajar teorinya aja, tapi mereka tuh nggak dibarengi dengan adab di dalamnya gitu. Makanya ada istilah kan adab di atas ilmu ya, adab di atas ilmu. Jadi mau setinggi apapun ilmu kita, kalau kita nggak beradab nggak kepake sih sama orang. Kadang orang juga jadi kayak ngehindar gitu gak sih sama orang-orang yang dia pintar nih tapi dia meremehkan lah, merendahkan lah, bahkan kayak nggak menghargai gitu. Jadi kita kayak udah gak usah lah bareng sama dia gitu, dia suka ngeremehin kita, jadi kita kayak ngehindar gak sih sama orang-orang kayak gitu. Iya, tuh. Padahal dalam Islam kan kita itu diajarin bahwa akal dan wahyu itu jalan bareng.
Iya betul. Betul kan? Jadi kalau misalkan akal kita pakai buat mikir, buat ngerti pelajaran itu, tapi wahyu itu dijadiin buat apa ya? Pedoman biar kita tuh tahu gimana yang benar dan yang salah. Tapi kalau misalkan akal jalan sendiri tanpa wahyu ya kosong. Ya, nggak terarah gitu, nggak terdidik gitu. Kita kan di sini makhluk Tuhan yang paling sempurna ya. Allah Betul. menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling Paling sempurna di sempurna. atas semua makhluk yang pernah yang pernah Allah ciptakan gitu. Jadi kita tuh kenapa kita jadi makhluk paling sempurna? Karena Allah menciptakan akal pada manusia yang tidak Allah ciptakan pada ciptaannya yang lain gitu. Jadi kayak akal yang harusnya kita gunakan dengan baik untuk sesuatu yang mengejar ridho Allah, sesuatu yang positif gitu. Malah kadang tuh orang-orang tuh pakai akal tuh untuk sesuatu hal yang banyak mudaratnya gitu. Karena mereka tuh menggunakan akal tuh hanya sekedar menggunakan akalnya aja gitu. Jadi mereka tuh nggak diiringi dengan kesadaran bahwa hal itu benar atau salah. Karena selama ini kita belajar kan membedakan benar dan salah, membedakan baik dan buruk gitu. Tapi kadang ada aja orang yang ya udah jalan sendiri akalnya gitu. Ya benar-benar. Nah itu lebih nyambung lagi ke adab dalam pelajaran. Jadi tuh kayak adab tuh bukan cuma soal sopan santun aja, tapi gimana caranya kita tuh mandang guru, gimana caranya kita menghormati guru, seperti itu. Dalam Islam tuh kan guru tuh bukan sekedar pengajar. Iya. Kayak kita bersyukur banget adanya guru karena guru tuh jadi salah satu orang yang jadi perantara ilmu. Jadi kita tuh bisa tahu gimana caranya kita belajar, gimana caranya kita tahu segala hal dari seorang guru. Jadi harusnya tuh ada rasa hormat lah, jadi ada rasa menghargai sama gurunya, jangan malah dilecehin, Ya, kayak kasus universitas. Nah, apa sih namanya? Tadi di adab dalam pembelajaran aku mau tambahin sedikit nih. Jadi adab dalam belajar itu gak cuma kita tentang memperlakukan guru kita dengan baik, tapi adab dalam pembelajaran itu menurut aku bagaimana cara kita belajar juga, bagaimana kita mendapatkan ilmu gitu, bagaimana keberkahan ilmu itu tersebut. Kalau kita memperlakukan guru dengan baik kan kita mendapat keberkahan dari guru tersebut. betul banget. Nah kalau misalkan kita mendapatkan ilmu dengan cara yang baik, otomatis ilmunya akan berkah dong gitu. Nah tapi terkadang terutama untuk kasus yang lagi ramai kemarin di UTBK. Iya betul. Ya, yang mereka joki UTBK ya, joki UTBK. Nah, menurut aku itu salah satu yang kurang berkah karena even mereka keterima pun Dengan cara yang salah. Iya, dengan cara yang salah. Bukan sama usahanya dia sendiri. Iya, bukan karena usaha dia sendiri dan bukan karena usaha sih termasuknya joki gitu ya, tapi usaha yang salah, usaha yang tidak berkah. Nah, itulah kenapa akal harus diiringi dengan wahyu, akal harus diiringi dengan adab agar apa yang kita lakukan tuh mendapat keberkahan gitu. Apa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik gitu. Karena kalau misalkan sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak baik, pasti akan kembali dengan hal yang tidak baik pula gitu. Itu keyakinan aku sih menurut aku. Betul, makanya kayak jadi muncul yang namanya konsep islamisasi ilmu. Iya betul, konsep islamisasi ilmu. Mungkin kita dengarnya kayak itu pembahasannya kayak berat banget gitu ya, tapi sebenarnya itu simpel guys. Artinya kita tuh gak cuma paham sama materi pelajaran yang disampaikan, tapi kita tuh juga bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses belajar itu sendiri. Iya. Jadi ilmu itu yang kita dapat tuh gak cuma kosong, ada arah, ada tanggung jawabnya. Karena kalau pendidikan cuma fokus ke nilai akademik tanpa pembentukan karakter yang jelas tuh kayak ya hasilnya nggak bisa seimbang. Iya, contoh dari islamisasi ilmu itu menurut aku kesadaran kita untuk dalam belajar. Jadi gini, kayak kasus kemarin, ingat kasus yang mahasiswa melecehkan di grup itu? Nah, Rame banget. ya itu lagi rame banget kan. Mereka kan padahal mahasiswa hukum. Mereka mahasiswa hukum yang seharusnya lebih paham hukum. Tapi kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka hanya mempelajari teorinya aja. Nggak menerapkan di kehidupan sehari-harinya mereka. Jadi mereka belajar udah sekadar belajar masuk kelas. Mungkin kadang ada orang-orang juga teman-teman yang mungkin merasa ya kadang masuk kelas itu entah mungkin faktor dari materinya yang kurang bisa dipahami atau dari penjelasan yang kurang bisa dipahami gitu. Itu biasanya teman-teman masuk kelas untuk malah scroll TikTok atau malah tidur gitu. Jadi kadang Itu gak menghargai dosen juga gak ya sih? menghargai dosen menurut aku gitu. Atau bahkan kadang ada mahasiswa-mahasiswa tuh yang ke kampus aja, tapi bagian kelas gak masuk Masuk gitu. tipsen gitu ya? Iya, jadi kayak ya udah mereka ke kampus tuh ilmu yang didapat apa Benar, gitu. dari rumah bilangnya ke kampus sampai kampus nggak tahu kemana. Terus hilang. Nah itu makanya islamisasi ilmu. Jadi kita nggak cuma belajar teorinya aja, tapi kita mengaitkan, ya kita mengaitkan dengan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita pelajari itu Tuhan itu lihat loh gitu. Allah itu lihat loh. Allah itu Share gitu, maha Iya, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari. Semua hal yang gerak-gerik manusia sekecil semut pun itu terpantau sama Allah gitu. Jadi kita harus punya kesadaran akan hal itu. Jadi belajar itu nggak cuma sekedar ilmu pengetahuan aja,
tapi kita juga punya kesadaran bahwa itu tuh semua ada campur tangan Tuhan di dalamnya gitu. Jadi makin mendekatkan diri kita ke Allah gitu, ke Tuhan. Dari semua kasus-kasus ini tuh jadi kayak bukti gak sih kalau orang Iya. yang berpendidikan tinggi itu belum tentu seorang pun memiliki adab yang baik gitu. Iya. Pendidikan tuh nggak menjamin seseorang punya adab yang baik gitu. Tapi melalui pendidikan juga kita bisa belajar banyak soal adab dan bisa akhlak. jadi lebih baik ya. Iya. Jadi hakikat pendidikan itu kan seharusnya membentuk manusia yang lebih beriman, berilmu dan juga beradab. Ya, kayak kampus kita ya, kampus Ya, kita punya slogan, ya nggak sih? Apa sih? Apa sih? Iman, ilmu, amal. Nah, kampus mana itu? Kampus kita guys. Baca beres ya. Jadi, menurut kamu kalau dari hari ini tuh gimana menurut kamu? Jadi dari kasus yang sudah kita bahas gitu ya kayak di kemarin kasus SMA pendidikan tinggi itu tuh kita bisa menilai bahwa masih banyak di luar sana yang belum menerapkan etika ataupun beradab baik gitu karena mereka cuma formalitas aja gitu ini udah baik kok tapi baik menurut dirinya sendiri nggak baik Ya. menurut orang lain gitu. Nah itu jadi tamparan keras buat kita gimana caranya kita mengajak atau mengedukasi teman-teman manis kita untuk memiliki adab yang lebih baik apalagi menghormati yang lebih tua ya guys karena udah gak sewajarnya banget sih itu kayak membuli guru gitu apalagi kan Sampai guru tuh kan pelecehan gitu. orang tua kita di sekolah gitu itu udah gak bener banget sih menurut aku. Sebenarnya menurut aku kasus kayak gitu tuh pasti banyak banget. Cuma mungkin sekarang apa ya hal-hal kecil tuh bisa terekspos di media sosial gitu. Betul. Ya, Cepet banget viralnya viralnya gitu. gitu. Iya. Kayak kita ada something wrong nih di sekolah gitu. Entah kita kurang serk sama gurunya padahal gurunya tuh udah melakukan hal seharusnya gitu. Tapi kita kurang serk, wah masuknya sama guru ini. Videoin aja kali ya, Viralin viralin kali ya. gitu. Karena sekarang apa-apa itu gampang ini terekspos di medsos. Ya, dan anak-anak sekarang tuh menurut aku mentalnya tuh bukan mental Taruh gitu ya, nggak mereka terlalu gitu. manja mungkin ya karena sebagian dari mereka itu mungkin sudah merasa hidupnya secure, sudah merasa hidupnya aman, jadi kayak dikerasin dikit tuh lembek gitu. Iya, betul. Itu jadi dikerasin dikit viralin nih ke media sosial gitu. Aduh ini laporin nih videoin gitu. Jadi contohnya kayak guru lagi yang salah, guru lagi yang harus evaluasi. Padahal sebenarnya kayak gitu. ya evaluasi itu harus dilakukan kedua belah pihak gitu, kayak nggak cuma guru aja. Tapi siswanya juga harus Iya, mengevaluasinya diri siswa, orang sendiri tua, nggak sih, gitu. yang sekolah gitu. Jadi nggak cuma guru yang bersangkutan aja gitu. Jadi menurut aku itu sih dari kasus ini. Terus dari kasus kecurangan-kecurangan yang ada di UTBK pun sebenarnya gimana kita berusaha, hasil akademik kita dapat pun sekeras usaha kita gitu. Jadi kalau misalkan memang hasilnya belum sesuai sama yang diharapkan, berarti usaha kita belum sampai dengan hal yang Itu, gitu. harapan itu gitu. Jadi kayak buat apa sih curang gitu, buat apa ngelakuin hal-hal yang justrunya malah merugikan, jadi di blacklist di universitas negeri gitu. Jadi malu juga kalau Iya, ketahuan viral gitu. nggak berkah juga. Dan even misalkan nggak ketahuan nih, keterima, coba dia nanti itu kan yang benar karena dia masuk fakultas kedokteran kan. Iya. Bayangin dia belajar kedokteran yang mungkin nantinya bakal dipraktekkan gitu. Yang Lagi benar- buat nyembuhin orang ya lagi sakit parah banget. Nanti sampai joki, apalagi sampai salah. Iya, bukan kita Bukan hanya ngejudge, nyawa. bukan kita ngejudge sesuatu ya, tapi maksudnya kayak sesuatu yang Iya, didapetin, iya sesuatu yang didapetin dengan cara yang berkah tuh pasti bakal berujung baik, berujung indah. Iya, gitu. betul, guys. Oke, mungkin itu saja kali ya sesi kita sharing-sharing, nyiapin kita kali ini. Aku juga mau ngucapin banyak terima kasih sama Nasla, sama Ndu yang udah nemenin selama aku di sini, podcast di sini. Itu opini mereka sangat luar biasa guys. Jadi bukan berarti kita seperti itu kayak sok pinter atau gimana, tapi kita juga lagi Kita masih belajar. sama-sama belajar. Kita cuma sharing apa yang kita ketahui gitu. Kita sharing tentang apa pandangan kita dari hal yang lagi terjadi belakangan ini gitu, yang lagi rame banget di media sosial. Banyak dibicarakan di mana-mana dan menurut kita itu kurang. Jadi semoga kita semua dan orang-orang di luar sana mau belajar, mau menghargai, mau menghormati, apalagi sama orang yang lebih tua. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan kita. Semoga kita semua jadi pelajar yang jauh lebih baik, jauh lebih pintar, tapi juga kita jangan lupa menghargai dan menghormati orang lain. See you di episode selanjutnya. I just had to let you know you're